dan perintah-perintah Allah dan Rasulullah, dan mudah-mudahan kita telah diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini khatib berpesan kepada diri pribadi dan panjenengan semua. Mari kita senantiasa untuk berusaha kapanpun dan dimanapun kita berada untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, menurut Syekh Hafidz Hasan Al-Mas'udi dalam kitabnya Kitab Taysirul Khalaq, beliau mengatakan at-taqwa huwa imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi sirran wa alaniyah. Yang artinya takwa itu adalah menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah, baik dalam keadaan samar, dalam keadaan sendirian, maupun dalam keadaan ramai. Karena pada hakikatnya orang-orang yang dekat kepada Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya, maka janji Allah akan diberikan solusi, jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga sebelumnya. Sebagaimana janji Allah di dalam surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka akan diberikan jalan keluar atau solusi dari setiap permasalahan yang kita hadapi, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak terduga sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita serta anak cucu kita senantiasa ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Sejenak mari kita renungkan bahwasanya setiap apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah kepada kita pasti mengandung manfaat, hikmah yang sangat luar biasa besar yang bisa kita dapatkan, baik hidup di dunia ini, lebih-lebih kehidupan kelak di akhirat nanti. Salah satu contoh perintah Allah yang banyak sekali fadilah dan manfaatnya, yaitu perintah sholat. Sholat tidak hanya mendekatkan seorang hamba kepada Tuhannya, akan tetapi sholat itu juga dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Bagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan kemungkaran. Dan bahkan kelak di yaumil akhir nanti, satu hal yang pertama kali dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, yaitu bagaimana sholat kita. Kata baginda Nabi, "Awwalu ma yuhasabu fi yaumil qiyamah as-shalah." Yang pertama dihisab di hari kiamat adalah sholat kita. Bagaimana sholat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak perintah-perintah yang lain yang mengandung manfaat dan hikmah yang sangat luar biasa besar. Akan tetapi saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, juga patut kita renungkan bahwasanya setiap apapun yang dilarang oleh Allah, baik di dalam Al-Quran dan dilarang oleh baginda Nabi di dalam hadisnya, merupakan suatu keburukan, merupakan suatu perbuatan maksiat yang tidak ada gunanya, dan bahkan bisa merugikan diri sendiri, orang yang melakukan perbuatan tersebut maupun lingkungan sekitarnya. Maka di antara larangan-larangan Allah yang merupakan dosa yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
yaitu difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minum-minuman keras, mirasantika, narkotika, narkoba, sabu-sabu, apapun bentuk dan jenisnya, wal ansabu dan perjudian, wal maisiru dan perjudian, wal ansabu dan mengundi nasib dengan anak panah, wal azlam dan berhala, itu semua rijsun, perbuatan yang tercela, min amalis syaitan, dari perbuatan syaitan. Maka perintah Allah kepada kita semua, fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah kesemua itu agar senantiasa kita menjadi orang-orang yang beruntung. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, maka begitu pentingnya kita meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat, dan jangan sampai di antara kita meminum minuman keras seteguk atau setetes pun, karena bagaimanapun juga minuman keras, narkotika, dan yang lain sebagainya merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita renungkan kejadian-kejadian perbuatan maksiat di sekitar kita, mulai dari tawuran, pembunuhan, pencurian, bahkan pemerkosaan, ketika pelakunya ditangkap oleh aparat kepolisian, diselidiki, mereka mengaku sebelum melakukan perbuatan tersebut mereka melakukan pesta minuman keras, yang dimana minuman keras, narkotika, dan yang lain sebagainya itu bisa menghilangkan akal sehat seseorang. Maka pantas jika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khamru ummul khaba'ith, bahwasanya khamr, mirasantika, atau sesuatu yang memabukkan, itu merupakan induk dari segala perbuatan tercela. Maka dari itu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ada satu ayat perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari perbuatan tercela. Jaga diri kalian dari siksa api neraka. Artinya apa? Jaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam lembah pergaulan yang tidak ada manfaat dan gunanya sedikit pun, dan bahkan bisa merugikan kita di hari ini hingga hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan anak-anak kita, generasi-generasi kita diselamatkan oleh Allah dari pergaulan bebas, dan mudah-mudahan generasi-generasi kita dijadikan oleh Allah sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, mari kita jaga diri kita, jauhkan diri kita dari perbuatan maksiat. Sebaliknya mari kita melakukan ibadah kepada Allah, mendekat kepada para ulama, istiqamah di dalam melakukan sholat 5 waktu. Insya Allah diri kita terbebas dari perbuatan dan pergaulan yang tidak baik, dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr.
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله،